kota Mekah 4000 tahun yang lalu, di mana saat ini menjadi lokasi dari Masjidil Haram. Di tempat inilah munculnya air Zam-Zam, dan di tempat ini pula Ka'bah dibangun kembali. Kemunculan air Zam-Zam dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail ke tempat ini. Dan Nabi Ibrahim telah mengetahuinya melalui wahyu dari Allah bahwa di tempat ini dahulu kala pernah berdiri Ka'bah dan akan dibangun kembali olehnya bersama putranya Ismail. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar yang berada di Syam, sekarang Palestina, menempuh perjalanan yang panjang ke Mekah yang berada di Jazirah Arab, di mana saat itu belum ada satupun manusia dan juga sumber air serta tanaman yang bisa dimakan. Sesampainya di lembah itu, Nabi Ibrahim menempatkan keduanya dekat lokasi Ka'bah, dan ia meletakkan di dekat mereka sebuah geriba yang berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya dan berjalan tanpa meninggalkan sepatah kata pun, meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail di tempat tersebut. Hal ini membuat Siti Hajar heran. Siti Hajar pun bergegas menyusul Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini?" Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan tanpa menolehnya. Siti Hajar pun terus mengikutinya dan mengulangi pertanyaannya. Namun Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Dan akhirnya Siti Hajar menyadari perilaku aneh suaminya karena tidak ada pilihan. Siti Hajar pun bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Kali ini Nabi Ibrahim menjawab dengan singkat, "Benar." Siti Hajar menimpali, "Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami." Kemudian Hajar pun kembali ke tempatnya semula. Ketika Siti Hajar tidak terlihat lagi, lalu Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang belum digarap di dekat rumah sucimu. Ya Tuhan kami, agar mereka dapat mendirikan sholat, maka penuhilah hati manusia dengan rasa cinta kepadanya, dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur." Siti Hajar telah menaruh kepercayaannya kepada Allah. Ia terus-menerus menyusui Ismail dan meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Hingga ketentuan itu datang, ketika air telah habis, ia mulai merasa kehausan. Begitu pula putranya Ismail. Hajar menatap putranya yang meronta-ronta karena tak sanggup melihat keadaan putranya. Walaupun ia tahu bahwa Allah menyertainya, ia tidak bisa hanya berdiam diri menunggu keajaiban yang terjadi, dan ia memutuskan untuk mulai mencari orang atau sumber air di daerah tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Siti Hajar berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus pergi dan melihat agar bisa melihat seseorang." Siti Hajar pergi meninggalkan putranya menuju bukit terdekat darinya yang dikenal dengan Sofa. Ia naik lalu berdiri di sana dan memandangi lembah yang baru saja ia tinggalkan, berharap ada yang bisa membantunya. Namun tidak ada apa-apa. Ia turun dari bukit Sofa dan terus berlari kecil melewati lembah dan mulai mendaki bukit yang lain yang dikenal dengan Marwah. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Ia berdiri di sana untuk memeriksa, namun sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang bisa membantunya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, "Sebaiknya aku pergi dan memeriksa anak itu." Dan ketika tiba, ia menemukan bayinya melemah dan hampir tak bernapas. Ia tak tahan melihatnya menderita. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan pergi lagi mencari. Mungkin kali ini akan menemukan seseorang yang bisa membantu."
Bisa kita bayangkan derita seorang ibu melihat anaknya kehausan, padahal dia sendiri juga kehausan dan kelelahan. Namun rasa lelah dan rasa hausnya tidak menyurutkan tekadnya untuk berjuang dan terus berjuang demi sang buah hati. Siti Hajar mulai pergi mencari lagi dan menaiki bukit kembali. Ia beralasan dengan pergi ke tempat yang tinggi, ia berharap bisa melihat seseorang yang bisa membantunya. Siti Hajar terus-menerus berlari-lari kecil, melewati jalan yang terjal dan mendaki sepanjang 450 meter di antara dua bukit Sofa dan Marwah hingga 7 kali. Kegigihan dan kepercayaan Siti Hajar kepada Allah, hal ini kemudian diabadikan menjadi bagian dari rukun haji dan umroh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, itulah asal mula sa'i manusia, di antara keduanya Sofa dan Marwah. Sa'i yang mengandung arti berusaha dengan sungguh-sungguh, yakni berjalan dan berlari kecil yang dimulai dari Sofa sebanyak 7 kali dan berakhir di Marwah. Ini adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ibu dalam mencari air untuk anaknya yang kehausan. Tatkala Siti Hajar berada di atas Marwah yang terakhir kalinya, ia mendengar suara berisik dan ia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ia mendengar suara itu lagi, lalu ia berkata, "Wahai siapapun engkau telah membuatku mendengar suaramu. Apakah engkau punya sesuatu untuk membantuku?" Tiba-tiba malaikat Jibril muncul di dekat anaknya Ismail berada dan menghentam tangan dengan kulitnya yang kuat. Siti Hajar pun berlari kembali ke arah anaknya. Dan ada hal yang mengejutkannya, di mana ada air yang keluar dari tanah. Dia segera mengumpulkan beberapa batu untuk membendung air tersebut. Dan dia berkata, "Jam-jam, jam-jam," yang artinya kumpul jangan berhenti. Lalu menciduknya ke dalam wadah airnya. Lalu Siti Hajar meminumnya dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah takut dilupakan, karena disinilah Baitullah akan dibangun oleh anak laki-laki ini dan ayahnya, dan Allah tidak akan mengabaikan umatnya." Siti Hajar dan putranya Ismail terselamatkan oleh keajaiban munculnya sumber Jam-jam yang diberkahi. Tak beberapa lama, kemudian mulai berdatangan burung-burung dan terbang di atas sumber air Jam-jam tersebut. Kemudian datanglah sekelompok musafir yang berasal dari suku Arab kuno yang bernama Bani Jurhum, di mana mereka sudah biasa melewati lembah, namun mereka dikejutkan dengan burung yang terbang di atasnya. Hingga akhirnya mereka menemukan Siti Hajar dan bayinya di dekat sumber air. Menurut adat pada masa itu, Siti Hajar adalah pemilik sumber airnya. Mereka meminta izin untuk singgah dan minum dari sumber air tersebut. Sebagai imbalannya, mereka akan melindungi dan menafkahi Siti Hajar dan putranya Ismail. Siti Hajar pun setuju dan mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah. Hingga akhirnya, ada beberapa keluarga dari kalangan Bani Jurhum yang membuat rumah di sana.